Those children that died lying. We understand that you're a news channel. You have your foreign policy, but where's your humanity? Do you care about the babies that were beheaded? No, the babies they were never beheaded. That was a made-up story. How do you It's not know? true. It's show me the pictures now. So what about Show 19 me the pictures. You're a lying full of. You're full of. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa rendahnya Hamas ini. Beraninya sama bayi. Apa salah bayi? Pipi sendiri aja gak bisa. Mereka masih pakai popok. Jadi kesimpulannya, Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme. Dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. We have some really disturbing new information out of Israel. The Israeli Prime Minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated in Kfar Aza in southern Israel after Hamas attacks in the kibbutz over the weekend. That has been confirmed by the Prime Minister's office. Viral jurnalis Rumania melakukan kebohongan saat melaporkan perang Hamas dan Israel. Pasalnya, sang reporter mengaku sedang berlindung dari serangan militer Hamas. Namun sebaliknya, ia berada di tempat yang aman lantaran terlihat orang berseliweran di belakangnya. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. Wanita berkaus merah muda itu sedang tiarap dan berada di balik mobil putih. Ia pun sedang melaporkan perkembangan terkini perang Israel-Hamas. Dalam laporannya, ia mengaku bersembunyi untuk berlindung dari serangan militan Palestina. Sang jurnalis pun menampilkan rasa ketakutannya terhadap situasi konflik. Namun pada kenyataannya, jurnalis wanita itu tidak berada di tengah ketegangan perang. Sebaliknya, ia berada di lingkungan aman lantaran banyak warga Israel yang berjalan dan bersepeda tanpa rasa takut. Sontak video yang viral ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak orang yang menyebut aksi jurnalis itu sebagai propaganda. Bahkan jurnalis yang tak diketahui namanya itu disebut sebagai ratu drama lantaran melaporkan berita palsu dan dibuat-buat. Did you know that Israel is paying influencers on social media $1,000 a video
to put out reports about Hamas being evil and savage and beheading babies and doing all this shit and defending Israel's right to defend themselves in this genocide. I'm a Palestinian Christian who stands unequivocally, hand in hand, arm in arm, and side by side with my Palestinian Muslim sisters and brothers. But I am here to remind the world that Palestinian Christians exist. Of the 14 million Palestinians in existence, the majority of whom are in refugee camps, in diaspora, and pretty much scattered and have been scattered all over the world for 75 years, there are approximately 3.5 million Palestinian Christians, and we exist. And we are also being slaughtered in Gaza. There is a minority of Palestinian Christians in Gaza that are being murdered by Israel. So I have one question for the Christians all over the world who stand with Israel. How dare you? Free Palestine. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Buat kalian orang Kristen yang Israel holik, apa-apa pokoknya harus dukung Israel. Coba pikir kembali. Karena situasi terakhir nih, coba kalian lihat, beberapa orang Kristen Palestina mereka kehilangan rumah mereka karena diserang oleh tentara Israel. Ini adalah teman-teman dari Ortodoks Yunani yang ada di Gaza, Palestina. Kalian bisa lihat beritanya. Ah, cuman kebetulan bang, biasanya mah orang Israel juga baik sama orang Kristen. Ya inilah orang Indonesia, apa-apa dikaitin sama agama. Padahal ini jauh dari agama, ini adalah perang kepentingan dan perang politik. Dan sejarah penyerangan orang Israel ke Palestina Kristen bukan terjadi kali ini aja. Ini ada bukunya, karya pendeta Kristen kebangsaan Palestina. Dan dia harus kehilangan rumah, keluarga, dan gerejanya. Nah, jadi saudara, di sini orang-orang Kristen di sini, saya tidak tahu otak mereka itu dicuci sebagaimana sedemikian rupa seperti apa, sehingga mereka itu memandang Israel itu seolah-olah Israel itu adalah pengganti Tuhan, ya. Jadi tidak boleh buat salah sedikit pun sama Israel, tidak boleh utak-utik Israel. Ya, Israel itu semacam sesuatu ya
yang sakti, yang tidak boleh apa-apa, kan tidak boleh dikritik ya, karena katanya itu umat pilihan Tuhan. Dan yang menurut saya ini cilaka besar, pembelaan mereka terhadap Israel itu melampaui penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan oleh orang Israel. Ini cilaka besar bagi orang Kristen. Jangankan Tritunggal, Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi, karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat waktu Yesus mati, mereka menghadap Pilatus. Pilatus, Tuhan, ya menurut si penyesat itu 3 hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14% dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, stop kaitkan agama di sini. Itu sebabnya saya juga mau bicara kepada orang Kristen yang fanatik Israel. Saudara suka tanahnya, saudara suka ceritanya, silahkan, tetapi bukan bagian mendukung politik. Yeshua HaMashiach. For your seed. Yeshua resurrected from death. Yeshua loves you so much. Yeshua loves you so much. Out. No man comes to the world but him. No. Why don't you go and enjoy the rest of your Shabbat? Out. Out. To bring about a salvation for those that are waiting for him. Out. Yeshua HaMashiach is the way for your Jewish Messiah to come. Okay. Yeshua died for your sins. He paid for your Please. Okay. We're leaving. You're inside. If you stay, that's it. That's all. Come here. Look at that. This is Raise your voice. Why you raise your voice? You're such a good person when you raise your voice. Let me raise my voice, not you. You're supposed to educate and civilize the goblins. Don't raise your voice and go. Go. Because you're inside of people. Try to understand. Let us leave. What do you say, people? Let us leave. Yes. What inside people? Stop it! This one. Sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan pemukim Israel yang beragama Yahudi meludahi tanah saat melihat sekelompok jemaat Kristen meninggalkan sebuah gereja
di Kota Tua Yerusalem pada Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. Dalam rekaman video itu, sekelompok orang Kristen terlihat sedang melakukan upacara keagamaan. It's really big and it's inappropriate for this place, okay? That's a Jewish place, you need to respect this. Can you please put it inside? Okay, this is I'm very harsh. respecting It's your very harsh. religion. No, you're not respecting Can my you please religion. stop taking pictures? You're not respecting. Thank You're hindering me from my human right to. This is not provocation. I'm an abbot. This It's is not- my dress. This is how I'm I dressed. didn't tell you to do something with your dress code. I told you to do something with your cross. The cross is part of my dress code. I'm a Roman Catholic abbot.